warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa selawat serta salam kita curahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat kelak. Kiat meraih rahmat ilahi. Sebagai seorang muslim, tentu kita amat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu berdoa baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan tergolong ke dalam sekelompok orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 64. Bahkan keuntungan orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu akan dijauhkan dari azabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Quran Surah Al-An'am ayat 16. Al-Quran telah mengemukakan kiat-kiat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama, tolong menolong dalam kebaikan. Seorang muslim yang menghendaki rahmat Allah tentu saja harus melakukan tolong menolong sesamanya dalam perkara kebaikan, yakni perbuatan apa saja yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta tidak mengganggu orang lain. Maka dengan kebaikan yang dilakukannya amat dekat baginya memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat yang ditunaikan dengan baik akan memberi pengaruh yang besar dalam bentuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu, bila mendirikan sholat, seorang mukmin akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membiasakan untuk bersedekah. Selain berinfak dan menunaikan zakat, bersedekah juga menjadi amalan yang dianjurkan. Sedekah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, karena sedekah tidak terikat oleh waktu dan tempat yang tertentu. Contohnya sedekah jariah, sedekah yang amalannya tidak terputus meski orang bersangkutan sudah meninggal dunia. Amalan ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi sebagai berikut: jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, doa anak soleh yang selalu mendoakannya. Dalam kaitan dengan harta yang diperoleh, sedekah yang dapat membuat kita memperoleh rahmat darinya. Yang keempat, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia yang akan membawa pada ketakwaan. Manakala manusia mengikuti petunjuk yang terdapat di Al-Quran, maka dia akan bertakwa kepada Allah dan memperoleh rahmatnya, sebagaimana firman-Nya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmatnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Yang terakhir adalah taubat. Taubat dari segala dosa akan membuat manusia mendapat rahmat Allah SWT. Hal ini karena taubat berarti kembali kepada Allah yang membuat rahmatnya semakin dekat. Rahmat Allah merupakan impian yang ingin dicapai setiap insan. Maka dari itu, untuk mencapai impian tersebut, kita harus melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat rahmat Allah turun, kemudahan dan ketenanganlah yang kita dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berjuang mencapai rahmat ilahi. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.